Selamat datang di video pembelajaran seri psikologi kepribadian. Di video kali ini kita akan mempelajari teori kepribadian dari salah satu tokoh, yakni Alfred Adler. Salah satu konsep yang terkenal dari Adler adalah striving for superiority. Bagaimana penjelasannya? Mari kita simak. Let's go! Mari kita mulai. Alfred Adler lahir pada 7 Februari 1870 di Vienna, Austria, dalam sebuah keluarga Yahudi. Ia adalah anak kedua dari 6 bersaudara, dan sejak kecil Adler sudah menghadapi banyak tantangan kesehatan, termasuk menderita rakitis yang membuatnya tidak bisa berjalan hingga usia 4 tahun. Salah satu peristiwa yang membekas dalam ingatannya adalah ketika saudaranya meninggal, sementara ia sendiri juga hampir meninggal karena pneumonia. Pengalaman ini mempengaruhi pandangannya tentang kehidupan dan rasa tidak berdaya yang kelak akan menjadi inti dari teori psikologinya. Kondisi kesehatannya yang buruk membuatnya memiliki keinginan untuk memahami dan mengatasi kelemahannya. Ia bertekad untuk menjadi dokter agar bisa membantu orang lain yang juga mengalami penderitaan. Adler berhasil menyelesaikan studi kedokteran di University of Vienna pada tahun 1895 dan awalnya bekerja sebagai dokter umum. Namun, ketertarikannya pada masalah psikologis semakin kuat, sehingga ia beralih menjadi psikiater. Adler awalnya bekerja sama dengan Sigmund Freud sebagai bagian dari gerakan psikoanalitik di Vienna. Namun, perselisihan ideologis menyebabkan Adler meninggalkan Freud. Salah satu perbedaan utama mereka adalah pandangan Freud yang menekankan seksualitas sebagai dorongan utama manusia, sementara Adler percaya bahwa keinginan untuk superioritas dan minat sosial lebih mendasar. Pada tahun 1911, Adler memutuskan hubungan dengan Freud dan mendirikan sekolah psikologinya sendiri yang dia sebut psikologi individual. Psikologi individual berfokus pada pemahaman manusia sebagai individu yang unik dengan kebutuhan sosial yang kuat. Adler percaya bahwa manusia tidak hanya dimotivasi oleh dorongan biologis, tapi juga oleh hubungan sosial dan tujuan hidup yang mereka terapkan. Ia menekankan pentingnya rasa komunitas dan kontribusi bagi masyarakat dalam perkembangan kepribadian. Menurut Adler, perasaan inferioritas adalah bagian alami dari kehidupan manusia. Sejak lahir, kita semua merasakan ketidakberdayaan dan ketergantungan pada orang lain yang menciptakan perasaan inferior. Perasaan ini menjadi dorongan yang kuat bagi kita untuk tumbuh dan berkembang, mencapai kemampuan yang lebih tinggi, dan mengatasi kelemahan-kelemahan kita. Ini adalah proses yang normal dan alami, dan perasaan inferioritas dapat menjadi motivasi yang positif jika diatasi dengan baik. Namun tidak semua orang mampu mengatasi perasaan inferioritas dengan cara yang tepat. Jika perasaan ini terlalu kuat atau jika individu terus-menerus dibandingkan dengan orang lain, mereka bisa mengalami apa yang disebut Adler sebagai inferiority complex atau kompleks inferioritas. Ini adalah kondisi di mana seseorang merasa sangat tidak mampu sehingga mereka mungkin menjadi pasif, menarik diri, atau bahkan mengembangkan perilaku agresif untuk menutupi perasaan rendah diri mereka. Sebaliknya, ada juga yang mencoba mengatasi inferioritas melalui kompensasi. Dalam kompensasi, seseorang berusaha untuk menutupi kelemahan mereka dengan kelebihan di bidang lain. Misalnya, seorang anak yang merasa tidak mampu dalam hal akademik mungkin mencoba menjadi sangat berbakat dalam olahraga atau seni. Adler menyebut kompensasi ini sebagai cara positif untuk mengatasi perasaan rendah diri. Adler memperkenalkan konsep gaya hidup atau lifestyle untuk menggambarkan pola-pola perilaku unik yang dikembangkan oleh individu sebagai cara mereka menavigasi kehidupan. Gaya hidup ini terbentuk sejak masa kanak-kanak melalui interaksi dengan keluarga, teman, dan masyarakat. Ini mencakup cara seseorang menghadapi tantangan, mencapai tujuan, dan berinteraksi dengan orang lain. Gaya hidup yang sehat adalah gaya hidup yang konstruktif, di mana seseorang mengembangkan rasa kepedulian terhadap orang lain dan membuat tujuan berhubungan dengan kontribusi sosial. Di sisi lain,
Gaya hidup yang tidak sehat adalah gaya hidup yang destruktif, di mana individu mungkin lebih fokus pada pencapaian tujuan egois atau bahkan merugikan orang lain. Misalnya, seseorang yang mengalami perasaan inferioritas yang kuat dan tidak mampu mengatasinya mungkin mengembangkan gaya hidup destruktif, di mana mereka terus-menerus mencoba mendominasi orang lain untuk menutupi rasa tidak amannya. Dorongan manusia untuk menjadi lebih baik dan mencapai tujuan adalah inti dari teori Adler. Ia percaya bahwa setiap orang itu memiliki dorongan untuk superioritas atau keinginan untuk menjadi versi terbaik dari diri mereka sendiri. Namun, penting untuk dicatat bahwa dorongan ini tidak selalu berarti mengungguli orang lain. Sebaliknya, itu adalah keinginan untuk berkembang, mengatasi kelemahan, dan mencapai tujuan yang bermakna. Misalnya, seorang seniman mungkin didorong oleh dorongan untuk superioritas, tapi bukan untuk menjadi lebih baik dari seniman lain, melainkan untuk mencapai puncak dari kemampuan kreatif mereka. Dorongan ini, jika mereka arahkan dengan benar, dapat menjadi kekuatan positif yang membawa seseorang menuju pertumbuhan dan kontribusi yang bermanfaat bagi masyarakat. Minat sosial adalah salah satu konsep terpenting dalam teori Adler. Menurut Adler, manusia adalah makhluk sosial secara alami, dan kesejahteraan individu sangat tergantung pada hubungan mereka dengan orang lain. Minat sosial mencakup perasaan empati, kasih sayang, dan keinginan untuk berkontribusi pada masyarakat. Orang dengan minat sosial yang tinggi cenderung merasa terhubung dengan komunitas mereka dan berusaha membantu orang lain. Misalnya mereka mungkin aktif dalam kegiatan amal, menjadi sukarelawan, atau berpartisipasi dalam organisasi sosial. Sebaliknya, kurangnya minat sosial bisa mengarah pada isolasi, sikap egois, dan gangguan mental. Salah satu teori Adler yang terkenal adalah teorinya tentang urutan kelahiran. Adler percaya bahwa posisi seseorang dalam keluarga itu mempengaruhi perkembangan kepribadian mereka. Ia mengidentifikasi beberapa karakteristik umum yang terkait dengan posisi anak sulung, anak tengah, dan anak bungsu. Anak sulung biasanya tumbuh dengan tanggung jawab besar. Sebagai anak pertama, mereka mungkin menjadi pusat perhatian orang tua sebelum adik-adiknya lahir. Karena itu, anak sulung biasanya memiliki sifat yang lebih mandiri, berorientasi pada prestasi, dan cenderung mengambil peran pemimpin dalam keluarga. Misalnya, anak sulung mungkin merasa harus menjaga adik-adiknya dan membantu orang tua. Yang ini membentuk sikap mereka menjadi lebih dewasa dan bertanggung jawab. Sebaliknya, anak tengah, mereka berada di antara anak sulung dan anak bungsu, sehingga mereka seringkali merasa harus berjuang untuk mendapatkan perhatian. Anak tengah seringkali menjadi penengah dalam konflik keluarga, dan mereka belajar untuk menjadi lebih fleksibel dan diplomatis. Misalnya, anak tengah mungkin merasa kurang menonjol dibanding kakak atau adik mereka, sehingga mereka mungkin mencoba mencari identitas di luar keluarga, misalnya dengan berprestasi di sekolah atau di pergaulan. Anak bungsu di sisi lain sering mendapat perhatian lebih karena mereka dianggap sebagai bayi dalam keluarga. Anak bungsu cenderung lebih bebas dan memiliki kreativitas karena mereka tidak memiliki tanggung jawab sebesar kakak-kakaknya. Misalnya anak bungsu adalah seorang yang mungkin merasa dilindungi atau dimanjakan oleh seluruh anggota keluarganya, yang ini bisa membuat mereka lebih mudah bersosialisasi atau dalam beberapa kasus menjadi sedikit lebih bergantung pada orang lain. Jadi dalam teori Adler kita melihat bahwa perasaan inferioritas, dorongan untuk superioritas atau striving for superiority, gaya hidup, minat sosial, dan urutan kelahiran semuanya itu berperan penting dalam membentuk kepribadian. Adler menekankan pentingnya hubungan sosial dan kontribusi positif bagi masyarakat dalam perkembangan kepribadian yang sehat. Terima kasih sudah menonton video ini dan sampai bertemu di video pembelajaran berikutnya.